Halo, jumpa lagi dengan saya Jarak Paningal, hanya di channel saya sendiri yaitu Jarak Paningal. Dan hore, sekarang saya sudah bisa bikin konten lagi. Karena kemarin saya itu sempat vakum lumayan lama disebabkan saya harus pindah kota karena masalah pekerjaan. Jadi yang awalnya saya tinggal di Ponorogo, sekarang saya tinggal di Madiun. Jadi ya harus benar-benar banyak hal, jangan ya mau nggak mau YouTube-nya jadi agak terbengkalai. Jadi seperti itu kenapa saya vakum. Dan sekarang saya akan bahas yang simpel-simpel dahulu, yaitu tentang boneka arwah alias spirit doll. Boneka arwah itu sekarang kan baru booming, banyak banget para selebritis, banyak banget para praktisi-praktisi, banyak banget orang-orang yang berduit itu mereka mengadopsi boneka arwah. Sebuah boneka yang kayaknya itu benar-benar hidup, benar-benar punya ruh. Bonekanya tadi bisa untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada manusianya. Tentu saja boneka itu adalah boneka. Mereka itu enggak bisa untuk bicara, enggak bisa untuk melihat, enggak bisa untuk mendengar. Seperti itu sewajarnya. Akan tetapi ini itu adalah boneka arwah, spirit doll, dimana itu adalah sebuah boneka, lalu ini ada makhluk gaib, dia itu masuk ke dalam bonekanya, maka jadilah itu boneka arwah. Tujuannya ada banyak macamnya, salah satunya adalah untuk mengatasi rasa kesepian, juga untuk agar bisa merasakan seolah-olah punya bayi beneran, padahal itu hanya boneka biasa yang itu ada penunggunya, ada yang menjaga, yaitu si makhluk gaib tadi. Boneka arwah itu apakah ia bisa komunikasi kepada manusianya? Tentu saja itu bisa saja terjadi ketika itu adalah benar-benar boneka arwah, bukan hanya sekedar boneka yang dia itu namanya hanyalah boneka arwah, labelnya boneka arwah, tapi itu ternyata adalah sebuah boneka yang kosong, tanpa ada yang menunggu, tanpa ada makhluk gaib yang menunggu dalam boneka tersebut. Ketika itu adalah sebuah boneka yang dia itu punya makhluk gaib di dalamnya, tentu saja itu akan bisa komunikasi kepada manusianya. Caranya itu banyak banget. Salah satunya adalah melalui suara hati antara manusianya dengan si makhluk gaibnya tadi. Seolah-olah mereka itu bisa berbicara untuk saling mengerti. Manusianya merasakan seolah-olah tahu bonekanya ini lapar, anaknya dia itu lapar. Boneka arwahnya itu butuh makan. Nantinya ia akan nyulut wangi-wangian ataupun untuk bisa ngasih sajen-sajen tertentu, offering tertentu agar nanti dia bisa jadi kenyang. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah dia dengan cara masuk dalam mimpi manusianya. Nantinya itu adalah sebuah cara yang paling mudah untuk digunakan oleh boneka arwah kepada manusianya untuk berkomunikasi, yaitu melalui mimpi-mimpi gaib. Terusnya yang nomor 3 adalah melalui vision ataupun bonekanya nanti
digerakkan oleh makhluk gaibnya, arwahnya yang menunggu. Geraknya gimana? Geraknya ya banyak banget. Gerakin tangan bonekanya, kepala bonekanya, mata bonekanya, tubuhnya, ataupun nanti bisa ya bergeser tempat tanpa ada yang gerakin secara kasat mata, yaitu si arwahnya tadi yang gerakin, seperti itu. Selanjutnya itu adalah apakah itu memang benar ada makhluk gaib, spirit, arwah masuk dalam bonekanya? Tentunya itu ada beberapa jenis, tergantung dari seberapa kuat makhluk gaibnya, praktisinya yang ngiket antara makhluk gaib dan bonekanya, serta juga seberapa kuat ikatan antara makhluk gaibnya dengan bonekanya, medianya itu seperti apa. Namun biasanya adalah makhluk gaibnya itu hanya ada di sekitar medianya, bonekanya itu. Dia itu hanya di sekitarnya, enggak masuk. Jadi ya benarnya bonekanya itu bersih, tanpa hantu, tanpa jin, tanpa arwah, tanpa makhluk gaib yang ada di dalamnya. Cuman ya itu tadi, ada makhluk gaib di sekitarnya yang menunggu karena ia diikat oleh mantra-mantra tertentu, seperti itu. Jadi ya enggak heran ketika akan ada boneka yang bisa gerak sendiri, ataupun ada yang bisa seolah-olah komunikasi dengan manusianya melalui rasa ataupun melalui mimpi-mimpi gaib. Menyikapinya bagaimana? Menurut saya menyikapinya ya kita itu sebaiknya kalau hanya untuk koleksi boneka-boneka biasa ya monggo-monggo saja, nggak masalah. Dunia supranatural itu mengerikan ketika Anda hanya ikut-ikutan tanpa tahu apa yang Anda lakukan, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Juga jangan lupa like dan subscribe-nya, juga share-nya jika Anda berkenan. Sekian dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.